105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya. Dan gimana kabar Anda untuk edisi hari ini? Dan semoga berkabar baik ya rekan Raw, bertepatan di edisi 22 November 2021. Dan sekarang sudah menunjukkan di formasi pukul 17 lewat 14 menit nih. Semoga sore hari Anda masih menyenangkan dan pastinya masih semangat. Oke. Seperti yang sudah kita tampilkan, apa tuh yang ditampilkan di Instagram? Ya, poster acara di sore hari ini. Kita ada talk show belajar di udara dan bersama Ibu Latifa dari Mandua Padang Sidimpuan. Jadi hari ini, sore ini kita akan membahas tema aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan dari tema yang sudah Sri sebutkan, boleh silahkan bergabung dengan kita. Dari sekarang juga gak apa-apa ya. Kamu bisa hubungi kita dari via chat WhatsApp di 0822 99996105. But sebelum kita lanjut, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Selamat sore. Saya perkenalkan dulu ya. Iya, betul Bu. Karena tak kenal maka tak aruf. Iya. Betul ya kan? Jadi perkenalkan, nama Ibu lah ya dipanggil Ibu. Nama Ibu Latifah Hanum Siregar. Iya. Ibu bertugas di Mandua Padang Sidimpuan, membawa bidang studi kimia. Oke, Ibu ini selaku guru kimia di Mandua Padang Sidimpuan. Iya, betul. Baik. Jadi buat kamu yang pecinta kimia bisa kok konsultasi. By the way, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita semua sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, kalau gitu langsung kemana nih kita Bu? Kemana maunya? Oke, mau dibawa kemana gitu ceritanya ya? Kemana kita? Baik, sebelumnya boleh Bu, mungkin ada yang mau disapa-sapa dulu barangkali siswa-siswi Mandua Padang Sidimpuan. Selamat sore anak-anak Ibu semua, terutama siswa-siswa Ibu yang soleh dan solehah yang ada di Mandua Padang Sidimpuan. Kemudian anak-anakku semua umumnya yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Semoga dengan mendengarkan belajar di udara ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak-anakku semua di bidang kimia, sehingga ilmu kimia yang kalian pelajari selama ini di bangku sekolah mudah-mudahan dapat kalian aplikasikan, dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan mengaplikasikan ilmu kimia yang kalian peroleh dapat meningkatkan taraf hidup keluarga karena bisa membantu ekonomi keluarga. Karena aplikasi dari ilmu kimia yang Ibu jelaskan untuk sore ini bisa bernilai ekonomi yang bisa dipasarkan, sehingga tidak sepenuhnya subsidi kalian peroleh dari orang tua, sehingga sedikit-sedikit bisa membantu meringankan beban orang tua. Itulah harapan Ibu. Semoga harapan Ibu ini bisa tercapai. Amin ya Allah. Iya, amin ya robbal alamin. Baik, rekan Raw. Nah, langsung saja nih kita tanya seputar ilmu kimia. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan ilmu kimia? Berbicara tentang ilmu kimia, ilmu kimia itu merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam, ya. Salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan materi, kemudian struktur materi, kemudian sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Itulah kira-kira pengertian ilmu kimia. Baik, jadi buat pendengar setia Raw FM sekarang sudah mungkin ada yang sudah paham atau yang masih bingung ya seputar apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia. Nah, karena tema kita aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa sih peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian dan biologi nih Bu?
begini ya. Sebelumnya Ibu mau apa dulu? Mau menjelaskan ada pesan Ibu ya seperti ini. Boleh. Belajar ya. Belajar bukan hanya mengetahui apa yang akan kita lakukan ya. Belajar itu bukan hanya mengetahui apa yang harus kita lakukan, tetapi melakukan apa yang sudah kita ketahui, itulah yang paling penting sebenarnya. Jadi apalagi di era pendidikan 4.0 sekarang, semua informasi ilmu pengetahuan itu sudah banyak sumbernya. Dari internet, semua bebas mengakses semua jenis ilmu pengetahuan. Jadi sumber ilmu itu bukan seperti dulu hanya kita peroleh dari guru, dari bangku sekolah, tetapi sekarang tidak. Bebas mengakses internet, bebas mengakses seluruh ilmu pengetahuan. Jadi sekarang kalau masalah belajarnya mungkin anak-anak Ibu lebih tahu. Tetapi sekarang bagaimanakah yang telah kalian ketahui itu selama ini? Bisakah kalian lakukan? Bisakah kalian praktekkan? Itulah pesan Ibu yang pertama tadi. Belajar itu bukan hanya melakukan, bukan hanya mengetahui apa yang harus kita lakukan, tetapi melakukan apa yang telah kita ketahui. Kemudian di situ ada lagi kata bijak itu mungkin pepatah. Itu sungguh menginspirasi. Saya dengar, saya lupa. Kemudian saya baca, saya ingat, ya, saya lihat, saya ingat. Kemudian saya lakukan, saya paham. Berarti dari sini dengan melihat, mendengar dan melakukan, tingkat daya ingat yang paling tinggi itu adalah melakukan. Jadi kalau sudah kita lakukan, sudah kita praktekkan, otomatis daya tahan ilmu itu akan semakin lama kita ingat dibanding dengan cuman mendengarkan dan cuman melihat saja. Jadi disitulah letak kelebihan dari ilmu kimia itu. Jadi kita belajar kimia itu bukan hanya mempelajari tentang rumus-rumus, menghitung. Kalau kita cuman menghitung, tak ubahnya kita seperti belajar matematika. Kemudian ilmu kimia itu bukan hanya menjelaskan teori-teori saja. Kalau kita hanya menjelaskan cuman teori, tak ubahnya kita seperti guru sejarah dan guru bahasa Indonesia. Tetapi di manakah letak ilmu kimia itu? Ilmu kimia itu memadukan antara teori dengan praktek. Makanya dengan teori dan praktek, apa yang telah kita ketahui di bangku pendidikan atau di sekolah, sebaiknya kita bisa mengaplikasikannya, bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, barulah maksimal ilmu yang kalian peroleh itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini Ibu perkenalkan dulu tentang aplikasi ilmu pengetahuan, tentang aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, di mana kompetensi dasar pengetahuan di sini 31 yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium serta peranan kimia dalam kehidupan. Kemudian kompetensi dasar keterampilan 41 itu menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Kemudian adapun indikator pembelajaran dari materi ini yaitu 1, siswa mampu memahami pengertian ilmu kimia, memahami hakikat dari ilmu kimia, dan yang ketiga adalah siswa mampu memahami peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Disitulah indikator pembelajaran yang penting yang harus dikuasai oleh anak-anak Ibu semua, sehingga nanti setelah mempelajari atau mendengarkan penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan indikator pembelajaran yang Ibu apakan ini bisa diserap dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama sekali, tadi ilmu kimia itu sudah Ibu jelaskan. Itu ilmu kimia itu merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur, susunan, perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Kemudian hakikat dari ilmu kimia ini akan mempelajari tentang susunan materi.
susunan materinya di sini itu terdiri dari ada unsur, ada senyawa, dan ada campuran. Unsur ini memiliki definisi kira-kira partikel yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Unsur ini contohnya misalnya besi. Unsur besi itu simbolnya Fe. Kemudian unsur oksigen itu simbolnya O. Mungkin anak-anak ibu sudah banyak mengenal unsur-unsur dalam ilmu kimia, baik unsur logam maupun unsur non-logam. Kemudian ada dia lagi senyawa. Senyawa itu merupakan gabungan dari beberapa unsur. Senyawa itu misalnya NaCl, H2SO4 ya, NaCl itu kita kenal dengan garam dapur. Kemudian H2SO4 tadi itu adalah asam sulfat yang dalam kehidupan sehari-hari itu kita kenal dengan air aki ya, atau air baterai, itu adalah asam sulfat. Kemudian ada lagi contohnya adalah CH3COOH. Itu adalah asam asetat. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita kenal dengan asam cuka dan lain-lain. Kemudian ada campuran. Campuran itu merupakan gabungan dari beberapa unsur dan senyawa ya. Jadi campuran ini misalnya ada campuran logam. Campuran logam misalnya ada campuran magnesium dengan aluminium, itu namanya magnalium ya, itu ada campuran. Proses pemisahan campuran itu di SMP itu sudah kita pelajari ya. Ada yang cara ekstraksi, ada cara destilasi ya. Destilasi itu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ada lagi dengan cara kristalisasi ya. Contohnya pembuatan garam itu proses pembuatannya adalah dengan cara kristalisasi. Ada dengan cara penyaringan. Jadi kalau dengan cara penyaringan itu dilakukan apabila ukuran partikel zat yang akan kita pisahkan itu berbeda. Jadi itu bisa dilakukan dengan penyaringan dan lain lagi. Kemudian dari segi strukturnya itu ada ikatan yang terjadi pada senyawa tersebut. Itu terdiri atas molekul, yaitu ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Yang molekul unsur itu gabungan dari unsur itu hanya terdiri dari satu jenis unsur saja, cuman jumlahnya berbeda. Contohnya oksigen itu O2, nitrogen N2, klorin Cl2. Kemudian yang molekul senyawa itu jenis unsurnya lebih dari satu jenis dan jumlah unsurnya pun lebih dari satu. Contohnya H2SO4 tadi. Nah, itu dia. Kemudian baik Bu, kita break dulu sebentar. Dan buat rekan Rau dimanapun berada, kita masih kembali lagi tentunya setelah break yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dan buat Anda yang punya pertanyaan, boleh langsung dikirimkan pertanyaan Anda melalui via chat WhatsApp 0822 99996105. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya. Dan masih di talk show Belajar di Udara dengan tema aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi saya ingatin untuk Anda semua dimanapun berada, Skui bergabung di live Instagram kita di @rawfm Padang Sidimpuan ataupun di live Facebook kita di @rawpadangsidimpuan. Ingat, kalau Instagram pakai FM dan kalau Facebook tidak pakai FM. Baik, kalau gitu masih bersama Ibu Latifah Hanum SPD ya Bu. Iya betul. Oke, nah kali ini kita akan bahas apa aja sih peranan ilmu kimia di dalam kehidupan. Anak-anak ibu semua, peranan ilmu kimia di dalam kehidupan itu kalau kita lihat sekarang ini sungguh banyak ya. Karena setiap hari kita selalu berkecimpung dengan ilmu kimia. Misalnya di bidang biologi, peranan ilmu kimia itu di bidang biologi yaitu contohnya adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Jadi proses reaksi fotosintesis itu merupakan salah satu dari aplikasi dari ilmu kimia, peranan dari ilmu kimia itu.
Kemudian mekanisme dan metabolisme sel dalam hidup, dalam sel hidup itu juga salah satu termasuk aplikasi di bidang biologi. Kemudian di bidang kedokteran, peranan dari ilmu kimia itu yaitu bagaimana cara interaksi obat yang diminum oleh si pasien, interaksinya di dalam tubuhnya itu dibahas di bidang kedokteran. Kemudian di bidang farmasi, itu adalah tentang proses pembuatan obat. Semua bahan obat-obatan itu, bahan dasarnya itu adalah bahan kimia. Jadi anak-anak ibu sekalian, kalau berminat ingin masuk ke farmasi harus kuat ilmu kimia. Karena dasar dari pembuatan obat itu adalah semua bahan kimia. Kemudian di bidang pertanian itu ada misalnya tentang pembuatan pupuk. Pupuk dan pestisida itu adalah salah satu peranan dari kimia. Pupuk itu baik pupuk tunggal maupun pupuk majemuk ya. Pupuk tunggal itu contohnya dia urea. Jadi pupuk urea itu termasuk pupuk tunggal. Dikatakan pupuk tunggal karena kandungan utamanya adalah hanya satu jenis unsur. Jadi kalau pupuk urea itu kandungan utamanya itu adalah nitrogen ya, cuma nitrogen. Sedangkan pupuk majemuk itu kandungan utamanya lebih dari satu unsur. Nah, contohnya pupuk NPK. Jadi kalau pupuk NPK itu kandungan utamanya ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium ya. Itu di bidang pertanian. Selain itu ada lagi insektisida. Insektisida itu pestisida ya. Pestisida itu pembasmi hama. Baik dia pembasmi serangga atau disebut dengan insektisida, baik dia pembasmi jamur atau disebut dengan fungisida, atau pembasmi tikus yang disebut dengan rodentisida. Itu semua peranan kimia di bidang pertanian. Kemudian peranan kimia di bidang peternakan itu adalah kalau kita lihat sekarang ada yang disebut dengan hormon penggemuk sapi. Jadi sapi itu sekarang sampai berton-ton beratnya ya, ratusan kilo bahkan berton ukuran berat sapi itu. Jadi ada hormon yang disuntikkan kepada sapi, itu adalah dasarnya itu adalah peranan dari ilmu kimia. Jadi sungguh banyak peranan ilmu kimia itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi setiap kehidupan kita kita menggunakan kira-kira bahan kimia ya Bu ya? Iya betul, tidak terlepas dengan bahan kimia. Baik, dan kira-kira nih Bu, apa saja sih contoh-contoh aplikasi ilmu kimia di kehidupan sehari-hari? Inilah yang paling yang paling penting. Ini di sinilah dia. Apa contoh aplikasi ilmu kimia itu yang bisa kita terapkan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada Ibu perkenalkan. Ini memang ada yang pertama itu adalah proses pembuatan sabun. Ya, proses pembuatan sabun. Ini ada sabun yang dibuat oleh ibu buat sendiri dengan ada logo Cimanda. Cimanda ini adalah sabun cuci Mandua. Oke. Ya, Cimanda ini adalah produk dari Mandua. Baik. Ini Ibu perkenalkan. Ini yang udah ukuran kecil, ada yang ukuran besar. Jadi ini dipasarkan. Ya, ini dipasarkan. Jadi inilah yang mau Ibu ajarkan peranan ilmu kimia itu, aplikasinya. Bagaimana cara pembuatan sabun ini sehingga anak-anak Ibu semua mampu membuat sabun ini sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Eceknya dia tidak mengganggu pelajarannya, tapi ada uang sampingannya. Tidak semua 100% disubsidi oleh orang tua. Betul. Itulah tujuan Ibu. Di sini akan Ibu jelaskan proses pembuatannya ini. Adapun bahan yang diperlukan ini cukup mudah. Bahan dan alatnya itu mudah. Cuman di sini ya, kalau bahannya memang bahannya di sini tidak ada yang jual Bu. Harus beli dari Medan, tapi entah sekarang ya. Tapi kalau proses pembuatannya cukup mudah. Baik. Bahannya cukup ember 2 biji ya. Ember anti pecah itu yang 2 biji. Kemudian ada batang pengaduk. Batang pengaduk bisa pakai kayu aja atau kayu sapu pun bisa. Jadi itulah alatnya. Kemudian bahan yang diperlukan itu ada air ya, air pump itu sebanyak 15 liter ya. Kemudian Teksapon itu sebanyak 1 kilo. Teksapon ini berfungsi untuk mengangkat kotoran yang terdapat pada
yang terdapat pada bahan yang akan kita cuci. Misalnya kalau mau akan kita cuci itu ada berupa pakaian, ada itulah yang berfungsi mengangkat kotoran tadi Texapon ini ya. Kemudian ada lagi dia sodium lauryl sulfat. Ini juga dia berfungsi cukup untuk mengentalkan ya, untuk mengentalkan bisa dia. Kemudian ada NaCl ya. NaCl-nya di sini dia bisa mengikat busa, meningkatkan busa ya. Jadi kalau pas saat kita pakai sabun tadi, dia busanya banyak. Jadi yang berperan untuk meningkatkan busa saat digunakan itu adalah NaCl tadi, ya. Kemudian ada itu tadi NaCl-nya 1 kilo, ya, Texaponnya 1 kilo. Kemudian SLS-nya, SLS itu tadi sodium lauryl sulfat. Rumus kimianya itu adalah Na2SO4, ya. Kemudian selain itu ada bahan tambahan. Bahan tambahan ini tidak perlu kali, cuman kalau mau dipakai silakan, yaitu pewangi ya. Pewangi biasanya kalau ini pakai pewangi oren ya atau lemon. Itu sekitar 50 cc ya. Kemudian ada pewarna. Pewarna yang digunakan di sini adalah pewarna hijau ya. Itu alat dan bahan. Kemudian cara kerjanya untuk ember A ya, di ember A kita masukkan air 10 liter ya. Dan di ember B dimasukkan air 5 liter karena tadi totalnya kan 15 liter. Ember A 10 liter, ember B 10 liter. Kemudian di ember A kita tambahkan 1 kg Texapon, kemudian aduk sampai larut. Ya. Setelah diaduk larut, kemudian kita tambahkan SLS tadi, sodium lauryl sulfat. Kemudian diaduk lagi sampai larut. Nah, setelah larut itu kita ambil ember yang kedua tadi. Ember yang kedua tadi sudah kita isi air 5 liter, nah, tambahkanlah NaCl tadi yang sebanyak 1 kilo, larutkan. Setelah larut NaCl tadi, maka ember yang kedua atau ember B tuangkan ke dalam ember A sambil diaduk. Pas saat menuang tangan kiri, tangan kanan mengaduk, tidak berhenti mengaduk. Terus diaduk sampai sampai homogen ya. Jangan mengaduknya itu jangan berhenti ya. Di situ kunci pembuatan sabunnya ini biar diperoleh dia lebih kental, lebih banyak cukup busanya di pengadukan ya. Kalau kita mengaduk secara manual jadi harus stabil pengadukannya. Jadi setelah dicampurkan, setelah homogen dia menyatu, barulah masukkanlah pewanginya dan pewarnanya. Aduk lagi, dia nanti akan mengeluarkan buih banyak, baru diamkan. Setelah didiamkan, dia nanti buih-buihnya itu akan mengendap dia. Mengendap buihnya itu kira-kira kita tunggu 2 jam 3 jam, buih yang banyak tadi akan mengendap dia, terbentuklah dia cairan seperti ini. Jadi kalau sudah tidak ada buihnya lagi, udah siap kita packing ini menggunakan botol kemasan bekas ya. Botol kemasan bekas itu bisa kita cari di mana, cuci bersih, masukkan, baru tinggal memasarkan. Jadi ini menjual 5.000 tinggal mudah. Ya. Jadi kalau anak-anak ibu mau kreatif, tidak malu, ini satu lagi ya, tidak malu, kreatif, mau maju, bisa mencari duit 50.000 mudah. Ya, berkreasi. Jadi setelah kalian praktekkan ilmu itu, lebih paham, lebih ingat, itu jauh lebih tinggi daya ingatnya dibanding hanya mendengar dan melihat saja. Nah, di situ itu proses pembuatan sabun dari ibu ya. Baik, kira-kira nah ini ada pertanyaan dari pendengar nih Bu ya. Katanya kalau di dalam sabun cuci piring orang bilang kalau busanya banyak berarti daya bersihnya akan semakin kuat katanya. Sebenarnya daya bersih itu dilihat dari busa atau dari mana nih Bu? Begini Bu ya. Memang dia dari busanya ya. Makin tinggi busanya itu karena busanya itulah dia yang mengikat kotoran tadi. Jadi di sabun itu kan ada 2 gugus dia di situ. Ada gugus yang polar dan ada gugus yang non polar ya. Pada sabun itu ada 2 gugus. Yang gugus polar dia akan mengikat kotoran-kotoran yang bersifat polar. Dan ada gugus yang non polar, dia akan bersifat kotoran-kotoran yang bersifat non polar, misalnya minyak, lemak. Nah, itu yang berfungsi mengikat atau menarik kotoran dari pakaian atau dari
piring-piring yang akan kita cuci. Oke, berarti busa ini berperan ya, Bu? Iya, busanya itu berperan. Baik, nah sudah terjawab ya pendengar setia Raw FM nonem ini. Baik, tidak apa-apa, dan kalau gitu sepertinya kita break dulu sebentar ya, Bu. Dan untuk rekan Raw jangan kemana-mana. Kira-kira jika masih punya pertanyaan boleh silahkan bergabung dengan kita di 0822 99996105. Kamu boleh bertanya seputar tema kita, aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. 105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri pastinya di sore hari ini, dan juga bersama Ibu Latifah Hanum SPD, tentunya di talk show Belajar di Udara dengan tema aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah ambil satu pertanyaan juga ya, Bu, dari pendengar, dan ini itu seputar tentang contoh-contoh aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari di bagian sabun cuci. Oke, kalau gitu ini kita akan bahas tentang proses penjernihan air nih, Bu. Baik. Iya, contoh aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita lihat satu proses pembuatan sabun, yang kedua yang paling penting lagi itu adalah proses penjernihan air. Iya. Karena kita setiap hari butuh air ya. Jadi suatu saat ada air yang kotor, bagaimana cara membersihkannya? Kita harus paham, kita harus mampu. Kita seorang siswa SMA sudah belajar kimia harus bisa membersihkan atau menjernihkan air. Jadi di sini proses penjernihan air ini bisa dilakukan itu dengan cara koagulasi atau penggumpalan ya. Koagulasi ini terjadi akibat tidak stabilnya sistem koloid yang disebabkan oleh penambahan zat elektrolit ke dalam sistem koloid. Jadi di sini caranya seperti ini ya. Di sini ada Ibu bawa air apa namanya ini? Air yang dicampur dengan tanah liat. Ya. Air yang sudah dicampur dengan tanah liat, ini keruh dia. Oke. Ya, keruh. Kemudian kita buat tambahannya adalah menggunakan aluminium sulfat ya. Aluminium sulfat adalah nama pasarannya atau nama dagangnya itu adalah tawas ya. Tawas. Ini tawas ini kebetulan di sini ada Ibu bawa tawas ya, aluminium sulfat. Rumus kimianya ini adalah Al2SO4 3 kali ya. Jadi caranya kita ambil air kotor tadi ya. Air kotor itu kita masukkan beberapa sendok tawas ke dalamnya, kemudian diaduk-aduk ya, diaduk-aduk. Kemudian tawas tadi dia akan mengikat pengotor yang terdapat pada air ya. Jadi ini sudah dicampurkan tawas ya, dia akan bersih. Tadinya inilah dia airnya yang sebelum dicampurkan, ternyata setelah ditambahkan tawas dia menjadi seperti ini. Iya. Ya. Jadi di sini tawas yang ditambahkan pada penjernihan air itu akan terhidrolisis membentuk ALOH 3 kali ya, atau aluminium hidroksida ya, di mana koloid aluminium hidroksida yang terbentuk itu akan mengadsorpsi. Setelah diadsorpsinya atau diserapnya, kemudian menggumpalkan. Setelah menggumpal dia mengendapkan ya, jadi mengendapkan kotoran-kotoran yang terdapat dalam air. Jadi di sini prinsip kerjanya ion aluminium atau Al3+ ya. Ion Al3+ dari aluminium hidroksida akan menggumpalkan koloid tanah liat yang bermuatan negatif ya. Akan menggumpalkan koloid dari tanah liat yang bermuatan negatif. Jadi di sini terjadi reaksi antara aluminium sulfat dengan air, itu akan membentuk aluminium hidroksida, kemudian 6H+ dan SO4 dominan atau ion sulfat. Disitulah reaksi kimia yang terjadi pada proses penjernihan air. Baik. Ya, jadi inilah dia air yang sudah dijernihkan menggunakan tawas. Ya, jadi tinggal mudah ya. Jadi cukup mudah Nae. Kita hanya mencampurkan tawas bisa kita menjernihkan air. Baru diendapkan nanti tinggal memisahkan. Jadi dia nanti partikel-partikel pengotornya itu akan mengendap di bawah. Kita ambil yang di atasnya, endapkan dia, maka akan diperolehlah air yang jernih. Nah, kira-kira seperti itu proses penjernihan air ya. Iya,
rekan Rau sudah dijelaskan oleh Ibu Latifah Hanum ya, beberapa contoh-contoh aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang pertama itu ada mengenai sabun, kemudian ini proses penjernihan air. Dan kalau kamu ingin tahu selengkapnya, kamu boleh kunjungi channel YouTube Rau 105 FM. Nanti di situ kamu bisa tonton lebih banyak ya ilmu-ilmu yang bisa kamu dapat, pastinya bersama narasumber-narasumber yang berbeda. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu, yang terakhir ya sebelum kita ke kesimpulan nih Bu. Katanya di dalam proses penjernihan air, ini ada Diana di Kampung Dare. Apakah tawas tersebut bisa larut dalam air Bu? Iya, larut. Oke. Karena tawas itu bersifat polar, ya. Polar, zat terlarutnya polar, pelarutnya polar, dia bisa larut. Karena polar dengan polar dia bisa larut. Iya, baik sudah terjawab Dian, artinya tawas memang bisa larut ke dalam air tersebut. Nah kalau gitu Bu, boleh disampaikan kesimpulan untuk tema kita di sore hari ini, yaitu aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Iya, adapun kesimpulan dari talkshow kita sore ini, yaitu tentang aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama tentang pembuatan sabun atau sabun cuci piring ya. Proses pembuatan sabun itu dilakukan dengan cara saponifikasi atau cara penyabunan, di mana di situ basa ya. Basa itu akan menghidrolisis asam lemak atau minyak yang menghasilkan gliserol dan garam asam lemak. Garam asam lemak itulah yang kita kenal dengan sabun. Ya. Jadi itulah yang kita kenal dengan sabun. Jadi proses pembuatan sabunnya itu kita kenal dengan reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu tentang proses penjernihan air adalah tawas yang ditambahkan pada proses penjernihan air itu akan menghidrolisa ya, akan menghidrolisa koloid aluminium hidroksida, kemudian membentuk koloid, dan koloid aluminium hidroksida yang terbentuk itu akan mengabsorpsi, kemudian menggumpalkan dan mengendapkan pengotor-pengotor yang terdapat dalam air. Sehingga setelah mengendap, maka terdapatlah bagian atas atau dua fasa ya. Fasa atas itu adalah fasa air yang bersih, dan fasa bawahnya itu adalah pengotor-pengotor yang terdapat pada air tadi. Sehingga kita bisa pisahkan sehingga diperoleh air bersih. Demikian penjelasan singkat tentang contoh aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Latifah Hanum SPD untuk meluangkan waktunya sore hari ini dan juga memberi pemahaman kepada teman-teman dan juga pendengar setia Rau FM ataupun untuk adik-adik sekelas masih taraf sekolah ya, atau buat mahasiswa juga ini sangat bermanfaat untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana rekan Rau, tetap di 105 Rau FM, dan thank you buat seluruh pendengar setia Rau FM yang sudah bergabung dengan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat luar biasa. Dan kalau gitu stay tune terus di 105 Rau FM, selamat sore.